Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung aja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Oke guys, gua akan melanjutkan serial yang light novel yang berjudul Nanatsu no Maken ga Shihai Suru volume 4 part 3. Dan langsung saja kita menuju ke pembahasannya aja ya guys ya. Let's go. Dan untuk alasan yang sama yang baru saja dijelaskan, Cella garis keturunan reversi sering dijaga dengan hati-hati agar sifat itu tidak menyebar. Orang bijak hebat Rothvar Kuois dikenal karena banyak eksploitasi asmaranya. Namun secara mengejutkan dia meninggalkan sedikit anak, tambah Oliver. Tapi kamu, Peter, kamu adalah generasi pertama reversi dari keluarga non-magis. Anda tidak. Tapi kau, Piti, kamu adalah generasi pertama reversi dari keluarga non-magis. Anda tidak tinggal di rumah dan tidak ada yang menjaga Anda. Anda mungkin satu-satunya penyihir di dunia dalam posisi itu. Oh, saya pikir kita membicarakan hal ini ketika Anda memutuskan untuk go public. Tapi dilihat dari reaksimu, aku tidak membuat diriku jelas. Maaf jika aku membuat ini lebih buruk. Piti buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan salahmu. Aku tidak menyadarinya sampai itu benar-benar terjadi. Sampai itu benar-benar terjadi tidak pernah terasa nyata bagiku bahwa ada orang yang melihatku seperti itu. Apalagi saat aku masih baru di tahun kedua. Aku tahu kamu bilang aku akan dikerumuni ketika aku bertambah tua, tapi dia mengerutkan kening mengerang. Dia dibesarkan di keluarga rumah tangga biasa, dan gagasan bahwa satu sifat dapat sepenuhnya mengubah cara orang melihatnya masih terasa asing. Ada kesenjangan besar antara citra dirinya dan bagaimana orang lain memandangnya. Cella pindah gigi, dan kau Nanao pindah gigi. Emangnya beda kopling anjing. Pindah gigi maksud. Dan kamu Nanao, warna Inocer Anda adalah bukti nyata dari bakat tinggi Anda dalam sihir. Dimulai dari kekalahan Garuda, Anda menghabiskan tahun lalu untuk membuktikan kemampuan Anda berkali-kali. Saya membayangkan ada beberapa siswa di Kimberly yang tidak memperhatikan setiap gerakan Anda. Kemudian dia menambahkan, apakah Anda berdua mengerti sekarang mengapa siswa lain ingin memiliki anak denganmu? What the fuck ini? Memiliki anak denganmu, cocok. Gue juga pengen anjing. Piti dan Nanao memikirkan hal ini. Selain itu, kata Oliver, terlepas dari bakat kalian berdua masih tahu sedikit tentang dunia sihir. Siswa lain akan melihat itu sebagai kelemahan dan mengincar Anda, dan beberapa dari mereka akan mengambil kedekatan langsung seperti hari ini. Dia mengerutkan kening mengingat pasangan dari makan siang. Cella mengangguk setuju. Kamu harus memperhatikan posisimu dan mencari apa yang dianggap oleh penyihir remaja tipikal sebagai sikap benar terhadap cinta dan seks. Woi anjir, itulah tujuan pertemuan hari ini. Saya tahu itu semua mungkin mengejutkan, tetapi tidak ada waktu seperti saat ini. Lagi pula menurut peraturan sekolah, siswa tahun ketiga secara resmi diizinkan untuk hamil dan melahirkan. Bangsat anjing. What the fuck cuy. Hah? Hamil? Kata itu membuat Piti kewalahan secara mental dan emosional. Kati berubah menjadi semerah dian. Aku pasti memiliki beberapa kelas yang jelas. Tepat sekali kata Olive. Kimberly menyediakan banyak fasilitas untuk membantu dan mendorong siswa hamil dan melahirkan. Memiliki anak selama waktu Anda di sini adalah hal yang biasa. Itulah mengapa kami merasa kami harus membicarakan ini sekarang. Sementara itu masih setahun lagi. Guy, tidak menyembunyikan wajahmu, bentak Cella. Ini kenyataan. Itu juga berhak untukmu. Bahkan anak laki-laki jangkung itu menyembunyikan wajahnya di tangannya. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Cella tidak melepaskannya semudah itu. Untuk referensi, anjir. Saya punya statistik di sini, data tentang banyak
Banyak siswa Kimberly yang melakukan hubungan seksual sebelum lulus 80%. 80% bangsat anjing. Guy dan Kati bersama-sama ternganga padanya. Mereka pernah melihat kolom gosip di koran sekolah, tapi tak satupun dari mereka memberikan angka spesifik seperti itu. Sebagian besar siswa pasti menganggap itu sebagai sesuatu yang diberikan. Tidak ada yang perlu ditulis untuk seluruh artikel. Angka ini tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kata lain, kemungkinan 4 atau 5 dari kita akan melakukan hubungan seksual sebelum kita di sini selesai. Mungkin dengan seseorang yang belum pernah kita temui, atau mungkin dengan seseorang yang duduk di meja ini. Mata Kati melesat ke masing-masing anak laki-laki secara bergantian. Tatapannya tertuju pada Oliver terlebih dahulu, tetapi merasakan bahwa dia akan bertemu dengannya. Dia merasa sangat malu dan dengan cepat membuang muka. Adapun di mana tatapan terakhir? Tatapannya terakhir, what the fuck cuy, ini novel ini sekolah mengajari ngesek anjing, ngentot anjing. Per ewean cuy. Kalau enggak ngewe enggak dianggap enggak normal anjir. Tidak terjadi. Matanya bertemu dengan anak laki-laki jangkung itu secara tidak sengaja, tapi dia melambaikan kedua tangannya mengernyit seperti baru saja mendengar lelucon yang mengerikan. Kati tersenyum seperti seorang algojo bagi seorang tahanan yang menyedihkan. Marco letakkan Guy di tempat yang sangat tinggi. Strong, strong, oke. Sebuah lengan raksasa terulur melalui pintu yang terbuka dari kamar sebelah dan meraih tubuh Guy. Baru saat itulah dia menyadari kesalahannya. Tunggu, maaf, ini adalah kesalahan saya. Itu membuatku lengah dan aku membiarkan keberaniannya terpeleset. Mengemis untuk hidupnya, Guy diseret ke ruangan lain. Teriakannya berlanjut beberapa saat. Langit-langit ruangan jadi lebih besar, tingginya 10 meter dan sering digunakan untuk menghukumnya. Berjumur dalam suara teriakannya, Kati kembali ke teman-temannya. Cukup tentang bajingan itu. Haruskah kita melanjutkan? Senyumnya saja sudah menghilangkan semua keinginan yang harus mereka perdebatkan demi gerasi. 4 teman lainnya menawarkan Guy permintaan maaf diam-diam dan pura-pura tidak mendengar ceritanya. Sekarang setelah kami berdua memahami situasinya, mari kita mulai, kata Oliver pertama. Selalu siapkan alat kontrasepsi. Itu hanya diberikan, mungkin terdengar berlebihan sekarang, tetapi ketika saatnya tiba Anda melakukan peringatan apapun, dan jika Anda tidak siap, ya anggap itu skenario terburuk. Lebih dari segalanya, saya ingin Anda semua mengingat ini. Jangan terjebak dalam perasaan yang terburu-buru. Setelah Anda tenang dan berpikir jernih, pastikan untuk bertanya pada diri sendiri berulang kali apakah orang tersebut benar-benar berharga. Jika Anda tidak sepenuhnya yakin, maka tidak peduli siapa itu atau bagaimana mereka mengusulkan, Anda tolak. Tidak perlu merasa bersalah karenanya. Siapapun tidak memberi Anda waktu untuk berpikir, tidak menghormati Anda. Dia menahan pandangan mereka, berbicara dengan tegas. Cella mengangguk dan menambahkan beberapa pemikirannya sendiri. Saya sebagian besar setuju dengan Oliver di sana, tetapi saya akan menambahkan bahwa orang yang berbeda mungkin memiliki ide yang berbeda tentang apa yang benar. Saya harus memperingatkan Anda bahwa ada kepercayaan yang cukup umum di Kimberly bahwa Anda setidaknya harus tidur dengan seseorang sebelum tahun keempat Anda. What the fuck anjing. Ini ditambah membantu saran untuk siswa yang berencana memiliki anak selama studi mereka di sini. Banyak masalah dapat muncul untuk pertama kali Anda, sehingga memiliki beberapa pengalaman sebelum real deal dianggap bermanfaat. Dan meskipun saya tidak mendukung taktik tersebut, ketahuilah bahwa orang lain mungkin mempersenjatai daya pikat fana mereka sendiri dengan harapan mendapatkan kesalahan satu malam. Jika Anda mau, mereka mungkin melihat itu sebagai satu-satunya kesempatan mereka. Aku lebih suka kalian tidak mencobanya sendiri dan juga tidak menjadi mangsanya secara alami. Saya hanya berbicara dengan teman
sebagai teman di sini dan tidak dapat memaksa Anda untuk melakukan apapun. Tentu saja dia menahan rasa frustasinya, pada akhirnya mengumpulkan mereka di sini dan memperingatkan mereka mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa. Apakah akan mengikuti saran ini atau mengabaikannya adalah kebijaksanaan mereka. Di tempat lain rasa etika mungkin mengerem aktivitas yang tidak pantas, tetapi itu tidak lebih dari omong kosong di neraka Kimberly. Berjudi pada kesalahan satu malam juga hanyalah salah satu dari banyak pilihan yang layak di sini, Oliver, kata Nanau memecah keheningannya yang lama. Dia berbalik ke arahnya. Ya, Nanau, secara hipotesis apakah kamu ingin mengandung anak denganku? What the fuck ini? Bentar. Oliver, kata Nanau memecah keheningannya yang lama. Dia berbalik ke arahnya. Ya, Nanau, secara hipotesis apakah kamu ingin mengandung anak denganku? What the fuck anjing. Satu pertanyaan mengubah ruang menjadi es. Semua orang kecuali Nanau membeku di tempat. Satu-satunya suara adalah gema jeritan Guy di kejauhan. Cela pulih lebih dulu dan batuk Nanau. Itu lompatan yang luar biasa, saya sadari. Tapi ini adalah wilayah yang belum dipetakan bagi saya. Saya telah mengayunkan pedang di medan perang selama saya yang ingat, dan dengan demikian tidak ada firasat ada orang yang menyimpan keinginan seperti itu untuk saya. Kasih sayang dan cinta hanyalah kata-kata yang terdengar menyenangkan bagiku di telingaku. Dengan motivasi di balik pertanyaan yang jelas, rekan-rekannya membeku dengan menjadi santai. Oliver masih sangat bingung dan Nanau tidak biarkannya pergi tanpa jawaban. Jadi aku mohon padamu, Oliver, apakah ini benar-benar masalah yang membuat saya khawatir? Saya seorang gadis buas yang tidak berguna selain pertempuran. Apakah saya memilikinya nilai? Saya tidak meminta ini kepada siapapun kecuali diri Anda sendiri, yang paling terus terang dari semua yang saya temui di tempat belajar ini. Matanya menatap tajam ke dalam dirinya dan Oliver tahu tidak ada cara untuk menghindari pertanyaan ini. Namun dia bingung bagaimana mungkin dia bisa menjawab ini. Dia lebih suka menggigit lidahnya daripada menjawab dengan negatif. Itu akan sama buruknya dengan kegagalan case sebelumnya, dan itu akan bertentangan dengan tujuan pertemuan ini untuk mengesankan. Daya tarik Nanau padanya juga tidak sesuai dengan penilaiannya sendiri. Disuruh menjadi puitis atas daya tarik Nanau Hibia, dia pasti bisa berbicara sepanjang malam. Tetapi jika dia menjawab dengan setuju, itu tidak akan membuatnya lebih baik daripada para penyusup saat makan siang. Dia tidak menginginkan itu. Terlepas dari bagaimana tipikal penyihir berpikir, dia menolak untuk menjadi seperti mereka. Dia tidak ingin hubungannya dengan Nanau direduksi menjadi reproduksi dan warisan. Itu juga kepribadian itulah yang mendefinisikan kita. Nol, bukan bakat atau darah. Ingat itu. Salah satu hal yang dia bersumpah untuk mewarisi apapun kekurangannya sebagai seorang anak. Aku akui. Suaranya bergetar, tapi dia tidak bisa berkata-kata apa. Dia hanya harus menjawab. Aku merasa sebuah ketertarikan. Dia hampir tidak bisa memaksakan itu. Setelah diucapkan rasanya biasa saja. Respon afirmatif minimal. Betapa lebih mudahnya jika dia memperlakukan seperti pujian kosong. Itu tidak mungkin, terutama ketika dia menuntut agar dia terus terang. Kamu tahu, Anda melakukannya. Nanau sepertinya sedang memikirkan hal itu. Kurasa kita semua harus dekat untuk kenyamanan, potong Cela, seolah mencoba menenangkan mereka berdua. Semua orang sekarang menyadari masalah ini di tangan yang cukup sukses untuk satu hari. Mari kita akhiri diskusi ini untuk saat ini. Ya, Katy setuju, melihat dengan cemas dari Oliver dan ke Nanau. Cela membelai lembut rambutnya. Dan Katy, sudah saatnya kamu maafkan Guy. Dia mendapat 10 menit lagi, bentak Katy. Dia tidak mencukur sedikit pun saat itu. Kelompok itu berbicara lebih lama lalu menyebutnya malam.
Pukul 2 pagi di asrama putri, kamar Nanao dan Kati. Berduanya sudah lama di tempat tidur dengan lampu padam. Marco, pada pertama hari Garuda menyerang perburuan kobold, Nanao berada di depan semuanya. Setiap kali saya melihatmu berkelahi, saya terpesona oleh kecantikanmu. Perempuan atau laki-laki, semua orang berhenti untuk menatap, terpikat, dan bukan karena alasan yang aneh atau tidak pantas. Kau masih membuatku menggeliat, Kati. Mungkin suasana pertemuan itu masih tertinggal, atau dia dikuatkan oleh kegelapan malam ini. Kati bisa mengatakan hal-hal yang tidak pernah berani dia katakan sebelumnya, dan sensasi itu memberinya dorongan yang dia butuhkan untuk mengambil langkah berikutnya. Ya, karena kita sudah melihat, sebaiknya aku bertanya, apakah kamu mencintai Oliver? Keheningan itu terasa. Nanao hampir tidak pernah ragu, karena jadi ini terasa ekstra penting. Aku telah merenungkan hal itu selama ini, katanya setelah beberapa pemikiran. Kati sangat menyadari hal itu. Tentu saja dia tahu apa yang memenuhi pikiran temannya sepanjang malam. Saya merasakan dorongan untuk mendengar suaranya, untuk berada di sisinya, untuk menyentuh dan menahannya. Saya tidak ragu tentang semua itu. Itulah sebabnya saya menempel padanya seperti duri sejak kita bertemu. Itu pasti terdengar seperti konfirmasi di telinga Kati. Rasa sakit menembus dadanya. Selama ini dia menghindari bertanya karena dia tahu bagaimana Nanao akan merespon. Nanao bukan setipe orang yang menghindari pertanyaan atau berpura-pura bodoh, Kati. Sementara itu orang yang berjuang dengan jawaban ini. Pada saat yang sama mereka memilih. Saya memiliki keraguan dan yang mendasar. Gadis Azian melanjutkan, jika Anda benar-benar mencintai seseorang, dapatkah emosi itu muncul bersamaan dengan keinginan untuk melihat mereka mati? Kati mengharapkan jawaban pertama, tapi bukan ini. Gelisah, dia mengintip melalui kegelapan, mencoba melihat wajah teman sekamarnya. Mati, Anda ingin apa yang berarti dia berhasil? Sekali lagi, Nanao tidak berbahasa basi. Yang paling saya inginkan dari Oliver adalah duel sampai mati. Sejak pertama kali kita saling bersilangan di kelas, sampai saat ini keinginan itu sendiri tidak pernah goyah. Baja dalam suaranya membuat Kati menelan ludah. Mereka pernah membicarakan hal ini sekali tidak lama setelah pertarungan itu, dan dia tidak pernah membicarakannya lagi. Kati berasumsi bahwa itu tidak perlu. Nanao selalu begitu cerah dan ceria. Dia hanya kekhawatiran ini sudah lama hilang, atau setidaknya dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini benar. Saya berharap dorongan ini akan memudar saat saya menghabiskan waktu bersama Anda semuanya. Sayangnya itu optimis. Semakin besar rasa sayangku pada Oliver, semakin saya mengenalnya, semakin kuat keinginanku untuk bersilang pendapat dengannya. Ini seperti demam yang ditahan. Tubuhku bergetar karena rasa lapar yang tak terpuaskan. Dia menyuarakan keinginan yang disembunyikan, dan kata-katanya bergema benar. Desakan yang Nanao akui saat itu tidak memiliki akar yang begitu dangkal sehingga hanya waktu yang sisa menyelesaikannya. Mereka dijalin dalam hubungan jalinan karakternya. Sulur mereka mencapai jiwanya. Setiap kali saya menanyakan apa yang ada di dalamnya, jawabannya kembali seperti bunyi lonceng. Saya tidak berharap apa-apa selain menenggelamkan pedangku ke tubuhnya, trot anjing, atau merasakan pedangnya menancap di tubuhku. Pedang apa ini, cok? Oh, pedang besi kan ya. Saya memutar ulang pertukaran pukulan singkat kami dengan gairah kegilaan. Jika saya bisa melihat apa yang ada di balik pertukaran ini, kegembiraan apa yang lebih besar yang akan ada. Nanao berbicara dengan panas yang meraba, namun kata-katanya membuat Kati merinding. Dia mengira temannya adalah buku yang terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Tapi selama ini obsesi ini telah mengintai di bawahnya. Dia merasa seolah-olah dia
sedang melihat api panas yang tak terbayangkan, seperti mengintip neraka yang mengamuk melalui panel kaca. Bagaimana menurutmu, Kathy, mendengar ini? Apakah kamu masih akan mengatakan aku mencintai Oliver? Neraka itu melihat kembali padanya. Nanau Hibia meminta pendapat kepada temannya. Kathy tidak dalam keadaan untuk menjawab. Tenggorokannya, lidahnya di bibir semuanya sudah mati rasa. Ada nada putus asa dalam pertanyaan itu. Jawaban apapun akan sama saja dengan penegasan atau sanggahan atas seluruh keberadaan Nanao. Kathy belum pernah ditanyai sesuatu yang mungkin penting. Ada kesunyian yang mencekam. Jeda hamil, jurang di antara mereka seperti sungai yang mengamuk yang menandai batas antara dua negara, dan pada waktunya Nanao menganggap itu sebagai jawabannya. Bahkan dalam kegelapan, Kathy tahu dia menerimanya dengan susah payah. Mungkin tidak, aku juga curiga. Maafkan kebodohanku. Kathy terkesiap, merasa seolah-olah dia telah melakukan kesalahan yang tidak akan pernah dia tarik kembali. Namun tetap saja dia tetap lumpuh, tidak mampu bergerak sebanyak satu jari pun. Di seberangnya Nanao berlahan duduk di tempat tidur berlutut, kaki terlipat di bawahnya. Secercah cahaya bulan menembus tirai menangkap profilnya dengan sangat lega. Ekspresinya dingin dan jauh, seperti seorang samurai yang hendak membelah perutnya. Namun cantik hingga Kathy terengah-engah. Saya sudah lama sadar dengan persetujuannya yang diperoleh. Mana mungkin keinginanku untuk membunuhnya akan dipendam, tetapi ketika dia tidak memiliki keinginan seperti itu dalam menyilangkan pedang, dorongan itu adalah binatang buas yang bersembunyi di dalam hati nuraniku yang dangkal, tidak sesuai dengan kebanggaan yang harus ditangguh oleh seorang pejuang. Jauh dari itu, ini adalah impuls yang paling dasar, namun kesadaran itu ada gunanya bagiku. Saya telah menjadi bodoh membiarkan diri saya bermimpi. Dari hari ketika saya merespon dengan baik suatu hari ketika saya bisa menghadapinya bukan sebagai binatang buas tetapi sebagai seorang pejuang, harusnya apa yang dia bicarakan tidak akan pernah terjadi. Bahkan membayangkan hal seperti itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Bagaimana bentuk angan-angannya begitu disingkirkan dari moralitas manusia. Jika mungkin saya tidak bisa lagi puas dengan mimpi, jika saya melupakan harga diri saya dan direduksi menjadi binatang buas di dalam kata-kata itu tidak akan berhenti memukulinya. Nanao sekarang memohon pada temannya untuk memenuhi permintaan terakhirnya. Jika itu terjadi, Kathy, kumohon jangan ragu. Biarkan kebencianmu yang mengungkap mantra dan menusuk hatiku. Mendengar ini, Kathy keras seolah-olah dia hati yang telah tertusuk. Sebuah visi yang jelas muncul di mata pikirannya. Tempat yang suram dan tidak dikenal, sebuah bayangan di depannya. Kathy berlumuran darah di tangan, mayat yang tak terhitung banyaknya dibunuh oleh pedang yang sama. Tumpukan tubuh terdiam, keheningan yang begitu menyesakkan membuat telinganya berdenging. Namun tidak peduli betapa banyak bayangan yang jatuh, rasa laparnya tidak pernah terpuaskan. Yang dicari makhluk ini hanyalah seorang anak laki-laki yang dia anggap sebagai takdirnya. Sampai pedangnya bersilangan dengan pedangnya, sampai dia menebang orang yang paling dia cintai, kemajuannya tidak akan pernah goyah. Dan di hadapan tontonan itu, gadis berambut keriting itu membuatnya jijik dengan tangan gemetar. Waktu untuk kata-kata telah lama berlalu. Tugas yang harus dia lakukan dengan sangat jelas, seperti yang pernah didesak oleh mantan temannya. Dia datang untuk memainkan perannya. Dia di sini untuk menembakkan mantra ke jantung makhluk ini. Dia tahu tidak ada yang bisa atau harus dikatakan. Namun bibirnya bergerak sendiri. Lawannya mungkin akan berubah, tapi perasaan Kathy tidak berubah sama sekali. Nanao di depan
Didorong oleh penglihatan ini, kubu Kati yang asli terbang keluar dari bawah selimutnya memanggil nama temannya. Dia melompat ke ranjang seberang, memeluk Nanao, memeluknya erat, menahannya dari takdir itu. Dia tahu, Kati yakin seperti dulu, apa yang baru saja dia lihat adalah Nanao Hibi yang termakan oleh mantra itu. Menikmati pedang bukan pedang pembalasan, tapi pedang cinta. Timbal balik, kata Nanao, merasakan gemetar temannya. Hangatkan pelukannya, satu-satunya penghiburan saya melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Kata-kata yang diberikan ayah saya kepada saya sekarang terasa seperti kutukan. Nanao tua tidak pernah bisa membayangkan semua ini. Dia hidup dalam pertempuran dan akan mati dengan cara yang sama. Dia yakin bahwa hanya itu yang hanya ada dalam hidup. Hanya cara kematiannya yang perlu dia pertimbangkan, membunuh atau dibunuh tanpa jejak keenggangan. Oke guys, dan ini untuk ilustrasinya bisa kalian lihat di layar video, dan langsung saja kita lanjut ya guys ya. Let's go. Tidak lama lagi, perputaran takdir yang aneh telah membawanya ke sekolah di seberang lautan ini dan memberinya kehidupan di luar perang. Dia telah menjalin hubungan dengan teman-teman yang hanya berharap dia hidup, bersyukur untuk itu. Namun dosanya yang paling parah adalah keadaan hatinya sendiri tidak berubah terlepas dari semua itu. Tidak ada yang diatur dalam batu. Sebelum tidak, kata-kata Kati menolak pengunduran diri gadis Azian itu. Masa depan yang dia lihat sekilas belum terjadi. Kami baru kelas 2, kehidupan kami di sini baru saja dimulai. Kami akan bersenang-senang. Ada begitu banyak hal yang tersisa untuk dilihat. Sapu kita bisa membawa kita kemana saja. Kita bisa memainkan semua yang kita suka. Kita semua akan bersama ketawa berbahak benar. Jadi dia menyuarakan harapan dengan kekuatan dan semangat, seolah mencoba melukis masa depan yang potensial itu. Dan semua waktu yang kita habiskan bersama akan mengusir pikiran itu dari benakmu. Kamu tidak akan mau melawan Oliver sampai mati lagi. Kamu akan menemukan bahwa kamu lebih suka tinggal dekat dengan kita semua, desak Kati. Dan suatu hari kami akan mengingat ini dan kami semua akan mengolok-olok Anda karena itu. Kami akan seperti ingat hal-hal yang dulu Anda katakan. Tidak ada satupun dari kita itu bahkan terjadi, dan Anda juga sangat serius tentang hal itu. Kita akan selalu bersama, selalu. Pada akhirnya suaranya tersedak oleh air mata. Nanao melingkarkan tangannya di punggung temannya dan dengan anggukan paling lemah, mari kita berharap, katanya. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Oke guys, ini dulu untuk bahasan kali ini, dan sampai sampai sini dulu untuk pembahasannya kali ini, dan sampai jumpa di next video ya guys ya. Bye bye.